Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran keperawatan anak. Perkenalkan, saya Ani Enimawati, dosen program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Video ini saya susun sebagai bagian dari proses pembelajaran dengan tujuan memperkenalkan dan menjelaskan ruang lingkup, capaian, dan metode pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada semester ketiga dan menjadi dasar penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai care provider dan health educator, khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori serta praktik asuhan keperawatan anak, baik pada anak sehat maupun pada anak sakit. Seluruh proses pembelajaran diarahkan untuk membekali mahasiswa agar mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis etika serta bukti ilmiah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah keperawatan anak memiliki 4 capaian, meliputi yang pertama, memahami terhadap filosofi dan paradigma keperawatan anak, termasuk prinsip family care center, traumatic care, dan peran perawat anak. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi gangguan kesehatan anak berdasarkan sistem organ dan kebutuhan dasar seperti kebutuhan oksigenasi, kebutuhan eliminasi, nutrisi, kenyamanan, dan kebutuhan khusus lainnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah keterampilan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak menggunakan alat screening, menggunakan KPSP dan SDIDTK, serta pemahaman tentang stunting. Untuk CPMK yang keempat, penerapan terapi aktivitas bermain dan edukasi kesehatan sesuai usia perkembangan anak. Untuk pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan anak yang kami ajarkan menggunakan beberapa metode seperti kuliah interaktif, diskusi kelompok, kemudian juga case-based learning, simulasi keterampilan keperawatan anak, hingga praktek langsung menggunakan pendekatan proses keperawatan. Untuk evaluasi dari pembelajaran mata kuliah keperawatan anak, kami lakukan secara komprehensif, termasuk penilaian teori melalui UTS dan UAS yang berbasis CBT, presentasi studi kasus, penilaian proyek, dan untuk penilaian praktikum, kami melalui Objective Skill Clinical Examination atau kita sebut dengan OSCE. Mata kuliah keperawatan anak yang ada di Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta juga terintegrasi dengan e-learning yang dapat diakses melalui kuliah.umpku.ac.id dan memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek dan tugas mandiri. Ciri khas dari pembelajaran keperawatan anak di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta menjadi bagian juga dari visi program studi adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islami dan orientasi pada pendekatan home care. Kami berharap melalui mata kuliah keperawatan anak ini, mahasiswa mampu menjadi perawat yang kompeten, berkarakter Islami, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak Indonesia, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun melalui pendekatan home care di komunitas. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran keperawatan anak dengan materi deteksi perkembangan anak usia prasekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum perkuliahan kita mulai ya teman-teman, kita membaca doa terlebih dahulu ya, berdoa dalam hati, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ya. Teman-teman sudah absen belum tadi? Sudah ya. Coba Bu Ani lihat dulu absennya. Ada yang tidak hadir, ini ya, ada Mas Rafli ya nggak hadir sama Mbak Kurani ya. Sehat semuanya? Sehat ya. Sebelum Bu Ani menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa kompetensi dari perkuliahan ini begitu ya, tujuan pembelajarannya, dan nanti kita ada tugas juga gitu ya. Jadi dari materi yang akan kita pelajari pagi hari ini nanti ada tindak lanjutnya untuk teman-teman bisa melanjutkan ke deteksi tumbuh kembang anak secara langsung begitu ya. Kita lanjutkan untuk materi yang pertama gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran dari mata kuliah materi ini itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan dan tahapan perkembangan sesuai usia anak gitu ya. Terus untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ini mahasiswa mampu menjelaskan tanda-tanda dari keterlambatan perkembangan anak. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran mahasiswa ya teman-teman, ini diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan prosedur pelaksanaan dari screening perkembangan dengan menggunakan instrumen KPSP dan juga Denver 2 ya. Selanjutnya, untuk tujuan yang keempat ya, diharapkan nanti teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menganalisis hasil dari deteksi perkembangan dengan menggunakan salah satu atau kedua instrumen KPSP maupun Denver itu ya. Teman-teman, ini kan kita pagi ini akan membahas tentang perkembangan ya. Oke, dari teman-teman ada yang sudah tahu perkembangan itu seperti apa? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Tara? Iya. Perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh dan memiliki keterampilan yang khusus seperti motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan sosialisasi. Iya. Oke, ada 4 aspek ya, ada 4 aspek. Tadi disampaikan sama Mbak Tara itu ada motorik halus, motorik kasar, personal sosial, sama bahasa. Ya. Sekarang ada yang tahu motorik halus itu apa? Motorik halus, aspek perkembangan yang akan kita deteksi ya dari motorik halus, motorik kasar, perkembangan bahasa, kemudian personal sosial. Ada yang sudah belajar kan, kemarin Bu Ani sudah menyampaikan ya, persiapan untuk materi perkuliahan pada pagi hari ini adalah tentang perkembangan gitu. Ada yang tahu motorik halus? Contohnya apa? Motorik halus itu apa contohnya? Motorik halus itu apa? Contohnya apa? Motorik suatu aktivitas ya, mengkoordinasi dari mata dan tangan. Apa aktivitas anak yang melibatkan koordinasi mata dan tangan itu apa kira-kira? Apa Mbak Clara? Menggambar, betul. Apalagi Mbak Reza? Apa? Memegang mainan, betul. Ada lagi? Menulis, ya oke. Itu motorik halus ya, motorik halus. Kemudian untuk motorik kasar, ada yang tahu motorik kasar? Oh, berjalan, betul. Ada lagi yang tahu? Berlari. Oke, duduk tanpa berpegangan. Ya, itu adalah motorik kasar ya. Lalu tadi ada 2 lagi yang belum. Apa? Ada yang tahu aspek perkembangan yang kita akan nilai? Komunikasi dan bisnis. Iya, bahasa ya. Bahasa. Apakah adik umur 3 bulan itu dia udah bisa mulai ngoceh dan sebagainya gitu ya. Lalu ada satu lagi aspek perkembangan personal
sosial ya. Personal sosial itu contohnya apa? Tersenyum spontan. Tersenyum spontan. Apalagi ada yang bisa menyebutkan, Mbak Gita? Melambaikan tangan. Melambaikan tangan. Oke. Personal sosial itu adalah kebutuhan atau aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian si anak. Apa contohnya? Apa? Belum tahu ya. Oke, nanti akan kita Bu Hani jelaskan gitu ya bersama-sama di slide berikutnya, gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke ini ya, materi pertama adalah terkait dengan perkembangan ya. Tadi sudah benar ya disebutkan sama Mbak Tara ya terkait dengan pengertian dari perkembangan gitu ya, dan juga aspek dari perkembangan yang perlu kita deteksi begitu ya. Nah, di sini pengertian dari perkembangan itu sendiri adalah perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh sehingga anak atau si kecil memiliki keterampilan yang lebih baik ya dalam motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, dan juga serta sosialisasi dan kemandirian ya. Tadi buat disampaikan ada 4 aspek. Tujuan daripada deteksi perkembangan ini adalah tentu yang pertama adalah mengetahui ya gangguan perkembangan anak ya secara dini ya. Ketika ada keterlambatan, maka dengan deteksi perkembangan ini maka anak akan bisa segera mendapatkan intervensi begitu ya. Terus kemudian dengan deteksi dini penyimpangan perkembangan dapat dilakukan dengan melakukan, nah ini nanti ada beberapa cara juga bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan si anak. Nih, di sini ada dengan melakukan tes daya dengar ya TDD, kemudian tes daya lihat TDL, kemudian juga yang tadi kita bahas di awal adalah KPSP. Jadi instrumen yang sering kita gunakan untuk melakukan deteksi perkembangan pada anak ya dengan menggunakan KPSP. Oke, selanjutnya nah ini teman-teman harus paham begitu ya. Harus paham tahapan perkembangan dari anak umur ya 1 bulan ya 0 sampai dengan 5 tahun. Jadi teman-teman harus paham begitu ya di tahap umur anak usia sekarang dia mestinya udah bisa apa gitu ya. Di sini sudah ada gambarannya begitu. Jadi tahapan perkembangan anak usia contoh katakan adalah 8 bulan ya. Dari 4 aspek begitu ya, ada gerakan motorik kasar, motorik halus, terus kemudian kemandirian ya, personal sosial, dan juga berbicara bahasa ya. Contoh tadi umur 8 bulan. 8 bulan untuk anak usia 8 bulan perkembangan gerakan motorik kasarnya dia harus sudah bisa apa teman-teman? Berdiri. Iya, dia bisa berdiri dengan berpegangan ya. Lalu untuk di aspek motorik halusnya dia bisa apa? Mengambil benda ya, mengambil barang, mengambil sesuatu benda yang menarik yang ada di depannya. Anak akan pasti dia tertarik kemudian akan mengambil gitu ya. Lalu untuk aspek yang bahasa, anak harus bisa apa? Apa? Bersuara. Ya, bersuara. Contohnya berapa kata? Ma, pa, da, dada gitu ya. Jadi satu kata yang mirip sama gitu ya. Ya, mama, papa gitu ya. Udah gitu atau baru ma gitu ya. Ya, oke. Terus kemudian untuk personal sosial, anak umur 8 bulan dia bisa apa? Personal sosialnya Memasukkan benda ke dalam mulut. iya, biasanya di fase oral juga ya. Jadi anak di umur 8 bulan itu dia akan tertarik dengan benda yang ada di sekitarnya. Kemudian dia ambil lalu dia masukkan ke mulut. Nah, ini yang menjadi perhatian orang tua ya besok ya terkait dengan resiko penyakit yang bisa menyerang pada anak gitu ya, infeksi. Oke. Nah, ini jadi teman-teman harus paham tentang tahapan perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Oke.
Lalu ya, bagaimana teman-teman bisa mengenali bahwa si anak ini ada gangguan perkembangan? Ya, tanda-tandanya apa? Ya, jadi di sini ya berdasarkan umur anak, kurang dari 3 bulan, tanda-tanda yang bisa kenali ada kecurigaan perkembangan anaknya ini sepertinya terganggu, tidak sesuai dengan umurnya. Ya, contoh di sini adalah tidak tersenyum sosial ketika dililing gitu ya. Ketika dililing anak itu dengan ekspresi datar. Kalau anak sehat dalam artian perkembangan sosialnya bagus, dia akan tersenyum. Untuk mengenali tanda gangguan perkembangan yang lainnya, teman-teman, ya di sini ada umur 6 bulan. Nah, ini contoh yang bisa kita kenali. Ini harusnya anak sudah bisa mengoceh gitu ya, manggil mah gitu ya. Pokoknya bisa bersosialisasi, mungkin secara verbalnya belum jelas tapi dia udah bisa. Nah, ini anak umur 6 bulan ini dia masih pasif diem gitu ya. Lalu di umur 9 bulan ini ya, harusnya juga anak ini sudah bisa duduk ya, tapi anak masih tengkurap ya. Untuk duduk dia belum bisa mandiri. Nah, ini merupakan indikasi bahwa kemungkinan anak ini mengalami daripada gangguan perkembangan. Nah, ini kan baru sebuah kecurigaan gitu ya, baru jangan-jangan gitu ya. Kalau jangan-jangan itu kan masih persepsi yang belum pasti. Maka dengan adanya deteksi perkembangan, nah ini akan bisa terjawab gitu ya. Kecurigaan itu akan bisa terjawab, kepastiannya seperti apa, benar ada keterlambatan apa tidak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada aturan gitu ya. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa frekuensi untuk melakukan deteksi pemeriksaan perkembangan ini ya berdasarkan umur. Di sini ada usia 0 sampai dengan 12 bulan ya, minimal 1 kali dilakukan pemeriksaan ya, 1 kali gitu. Terus kemudian usia 1 sampai 3 tahun ya, 3 bulan dalam sekali. Ambillah rata-ratanya gitu ya. Lalu anak umur usia 3 sampai 6 tahun ada 6 kali. Terus kemudian 6 bulan sekali, maaf. Kemudian ada usia 6 tahun ke atas ada 1 tahun sekali. Ya, jadi ini yang perlu dijadikan acuan ya, kapan atau seberapa sering untuk anak bisa dilakukan deteksi perkembangan, begitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, nanti di akhir ya ada sesi diskusi. Oke, kemudian di sini ya. Jadi untuk deteksi perkembangan anak menggunakan ya KPSP. Ini yang lebih mudah daripada sebenarnya lebih yang lebih kompleks itu ada dengan menggunakan Denver ya. Sama-sama 2 instrumen KPSP maupun Denver ini ada 4 aspek yang akan diuji cobakan atau dilihat. Apa saja tadi Mbak Sulis, bisa disebutkan 4 aspek di perkembangan tadi? Motorik halus, kasar, iya, sosial, kemandirian, sama bahasa. Iya, bahasa. Oke, betul ya. Jadi udah paham. Oke, sekarang nah nanti di sini akan Bu Ani kasih lihat gitu ya. Jadi instrumennya, nah instrumen KPSP-nya seperti ini. Ya, instrumen KPSP kalau yang biru ini, yang hijau ini adalah untuk Denver, instrumen Denver-nya. Kemudian untuk yang ini adalah KPSP-nya. Nah, kalau di Denver itu ada banyak gugus yang akan diuji cobakan, begitu ya. Juga langkahnya akan berbeda dengan dengan menggunakan KPSP. Kalau KPSP ini teman-teman nanti tinggal menanyakan pernyataan yang ada di dalamnya ke orang tua atau mungkin bisa melakukan uji coba secara langsung ke anak, begitu. Oke. Sekarang umur berapa aja Bu yang bisa dilakukan screening perkembangan dengan KPSP? Apakah setiap saat anak bisa dilakukan deteksi perkembangan jika menggunakan KPSP? Tidak. Jadi ada aturan
bulannya gitu ya untuk anak kapan bisa dilakukan deteksi perkembangan dengan menggunakan KPSP. Ya, jadi di sini ini ya siapa yang bisa melakukan screening perkembangan? Ya, tentu adalah tenaga kesehatan, ya perawat dalam hal ini. Ya, terus kemudian guru TK, ya guru TK ini dia juga bisa memiliki peran untuk memonitor perkembangan si anak. Ya, lalu siapa lagi? Ya, petugas PAUD yang terlatih, misalkan gitu ya. Itu yang bisa melakukan screening ke anak. Nah, ini ya umur berapa aja Bu? Ya. Jadi ada jadwal untuk screening perkembangan di sini ya. Jadi setiap 3 bulan ya. Setiap 3 bulan pada anak kurang dari 24 bulan. Ya, jadi kalau kurang dari 24 bulan maka jadwalnya setiap berapa kali? 3 bulan sekali. Kalau anak umur kurang dari kurang dari 24, betul. Iya. Jadi selanjutnya di sini ya. Setiap 6 bulan ya pada anak usia 24 sampai 72 bulan. Jadi usia lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun. Berapa aturannya? Minimal 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali. Lah, atau begini, jadi ada ketentuan umurnya. Ya, di sini umur berapa aja toh yang bisa kita deteksi perkembangan anak dengan KPSP gitu. 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai 72 bulan. Ada pertanyaan? Ada. Bu, kalau seandainya adik saya itu masih umur 10 bulan, bagaimana? Saya boleh nggak gitu? Saya cek dengan KPSP, boleh nggak? Padahal di sini ketentuannya adalah di antara 9 dan 12. Maka ada yang bisa jawab? Ya, jadi untuk waktu terdekat, gitu ya, menunggu sampai adik umur berapa? 12. Karena 9 bulan dia udah lewat, sekarang si anak adalah umur 10, maka harus nunggu anak umur 12 ya, begitu. Oke, itu untuk jadwal daripada screening perkembangan. Nah, ini ya. Jadi instrumen yang kita pakai di sini adalah KPSP yang berdasarkan umur. Ada 9 sampai 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang dicapai anak ya. Untuk anak umur 0 sampai 72 bulan ya. Kemudian apa saja yang bisa kita persiapkan untuk melakukan screening perkembangan ya, medianya apa gitu ya. Ya, kita melihat sesuai dengan umur anak begitu. Ada pensil, kertas, bola tenis ya, kerincing untuk bayi, kemudian kubus berukuran sisi dengan 2,5 cm sebanyak 6 buah. Kalau tadi sudah kita tentukan jadwalnya, kapan anak bisa dilakukan screening dan juga media apa yang bisa kita gunakan untuk screening ke anak, ini adalah terkait dengan bagaimana. Jadi kan kadang orang tua itu kalau kita tanya anaknya umur berapa Bu, dia akan menyebutkan dengan angka bulat gitu ya. Jadi kalau misalkan umurnya 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan, si ibu ada yang menyampaikan anaknya baru umur 1 tahun atau ada yang menyebutkan 1,5 tahun gitu ya. Nah, karena screening perkembangan ini disesuaikan dengan umur anak pada saat ini, maka yang harus teman-teman ketahui adalah mengetahui umur anak pada saat sekarang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah, jadi ada rumusnya teman-teman ya. Rumusnya adalah tanggal pemeriksaan ya, tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir, sehingga kita tidak menanyakan umur anak saat ini, tapi kita menanyakan tanggal lahir anak ya. Bagaimana tadi rumusnya? Tanggal pemeriksaan dikurangi
Oke. Oke. Coba ada yang bisa maju? Oke, Mbak Clara. Ya, yuk dihitung. Dari harinya dulu. 8 kurangi 5? 3. 7 kurangi 3? 4. 2025 kurangi 23? 2. Sehingga umur anak sekarang 2 tahun 4 bulan 3 hari. ya 2 tahun 4 bulan 3 hari. Selanjutnya, nah di sini jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Ya, jadi kita harus bisa melakukan pendekatan, menyampaikan ke orang tua bahwa harus memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan, jadi satu persatu. Tadi ada berapa pertanyaan tadi di KPSP? 10 per 9 sampai 10 pertanyaan, ya. Nah, sekarang jawabannya di situ ada iya dan tidak, gitu nggih? Ada jawaban iya dan tidak. Kalau iya, maka kita berikan skor 1, gitu ya. Ya, kalau tidak berarti 0. Kemudian ini interpretasinya, ya. Untuk interpretasi setelah kita melakukan pemeriksaan perkembangan anak itu, maka di sini ada, ya, kalau di instrumen KPSP-nya hasil akumulasi skornya itu 9 sampai 10, maka kategori perkembangan anak masuk apa? Sesuai dengan umurnya. Kalau jawaban iyanya, ya, 7 sampai 8, maka masuk kategori meragukan, ya, perkembangan anak tersebut. Ya, lalu kalau jawabannya kurang dari 6, ada penyimpangan, ya, 6 atau kurang dari 6 itu adalah penyimpangan. Maka dengan kita sudah mengetahui interpretasi dari hasil pemeriksaan ini, akan ada tindak lanjut, ya kan? Jadi ada tindak lanjutnya untuk bisa kita sampaikan ke ibunya atau pengasuhnya berdasarkan dari hasil kuesioner atau instrumen KPSP ini. Itu tadi, ya, materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang perkembangan. Ada yang mau ditanyakan? Coba ada yang bisa menyimpulkan, Mbak Tara? Pertanyaannya pertanyaan KPSP-nya tadi terdiri dari 9 sampai 10 pertanyaan. Apabila pengasuh dan ibunya setelah mencentang jawaban tadi dan mendapatkan nilai 9 dan 10 berarti sesuai perkembangan, 7 dan 8 itu meragukan, dan apabila nilai kurang dari 6 berarti tidak sesuai perkembangan dan dilakukan rujukan ke vaskes terdekat. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.